peristiwa ini ataupun tindak pidana ini menggunakan satu aplikasi yang dimodifikasi yang namanya 19love.me. Ini dari hasil penelusuran tim penyidik Pidum Bareskrim, diketahui bahwa servernya berada di luar negeri dan menggunakan nama domain yang berubah-ubah untuk pengaburan sehingga sulit untuk dideteksi. Selain itu, mereka berkomunikasi dengan user di Indonesia dengan menggunakan nomor melalui aplikasi WhatsApp yang terdaftar di negara Filipina. Pelaku membuat rekening menggunakan data-data orang lain untuk digunakan sebagai rekening deposit dan rekening penampung untuk menyamarkan aliran keuangannya. Dan saya protes, kenapa ini orang 11 saksi saya doktrin untuk berkata yang benar, tapi ketika saya perhadapkan kalian minta keterangan tidak tertulis. Lalu si Brigadir Jenderal mengatakan, oh iya bang, kami sudah tahu, bahkan buktinya sudah kami ambil secara screenshot dan sudah kami kirim ke Jakarta. Ini buktinya, ditunjukkan sama saya di handphonenya sudah dikirim ke Jakarta, tapi kenapa tak tertuang dalam BAI? Oh nanti bang dalam BAP, saya tidak percaya sama kalian. Sehingga menyebabkan adanya pelandaian dan pengungkapannya, terlebih lagi banyak barang bukti yang sengaja dihilangkan. Karangan-karangan cerita yang membohongi publik dalam kasus ini namun lebih sistematis kasus Irjen Sambo karena melibatkan berbagai pejabat-pejabat penting di lingkungan Polri. Kemudian pelan-pelan kasus ini mulai terbuka dan pada akhirnya seperti sekarang ini. Verdi Sambo sendiri sudah mengakui seperti yang kita baca di media-media, beberapa orang yang terlibat juga sudah mulai diproses, baik diproses secara pidana maupun diproses karena pelanggaran kode etik. Inilah sosok di balik melejitnya karir Kaisar Sambo. Akun Opposite unggah foto ex Kapolri Tito Karnavian. Irjen Verdi Sambo punya karir yang bisa dibilang cukup cemerlang di ranah kepolisian. Verdi Sambo menjabat sebagai Inspektur Jenderal Polisi lulusan Akademi Kepolisian pada tahun 1994. Ia memulai karirnya di kepolisian dengan menjabat sebagai Pamalemdiklat Polri pada tahun 1994 sampai 1995. Bahkan Verdi Sambo saat ini diketahui juga menjadi Patiyanma Polri pada tahun 2022 ini. Lantas, apakah ada sosok yang membantu Verdi Sambo agar karirnya bisa melejit dengan baik di ranah kepolisian? Menurut pengakuan dari akun Twitter @opposite090192, disebut bahwa sebenarnya ada sosok yang membantu Verdi Sambo menjadi jaya di kepolisian. Sosok yang disebut akun tersebut bukan merupakan orang sembarangan dan namanya juga cukup kuat di kepolisian. Akun @opposite090192 menyebut bahwa sosok yang dimaksud itu adalah mantan Kapolri Tito Karnavian. Tito Karnavian yang juga merupakan mantan bos Densus 88 disebut akun Twitter @opposite090192 menjadi sosok yang membantu Verdi Sambo melejit saat ini. Selain itu, Tito Karnavian juga lah yang membentuk Satuan Tugas Khusus Merah Putih pada tahun 2017 silam. Satuan tugas tersebut dibentuk pada tahun 2017 oleh Jenderal Tito Karnavian yang pada saat itu menjabat sebagai selaku. Bukan hanya itu saja, ternyata akun @opposite090192 juga mengatakan bahwa Tito Karnavian menjadi sosok yang mampu membuat peran buzzer menjadi lebih eksis di media sosial. Meski demikian, masih tidak ditemukan bukti sampai saat ini terkait cuitan milik akun Twitter @opposite090192 tersebut. Sebagaimana diketahui, sebelumnya polisi sempat memburu admin akun Opposite 6890 terkait kasus penyebaran informasi berita bohong yang mengandung sara. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Pol Auliansyah Lubis, tersangka kasus penyebaran informasi berita bohong yang mengandung sara lewat akun snack video dari didasari motif ekonomi. Kombes Pol Auliansyah Lubis juga menjelaskan tersangka AH sudah ada perjanjian dengan agensi dari snack video soal masalah pembayaran yang dihitung lewat jumlah penonton di setiap video yang diunggahnya. IPW curiga Verdi Sambo pakai narkoba, desak Bareskrim lakukan tes urin. Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso curiga Irjen Verdi Sambo pakai narkoba, sehingga ia
sehingga dia kehilangan kesadaran dan melakukan pembunuhan di rumah dinas. Karena itu, Sugeng mendesak Barreskrim Polri melakukan tes urin untuk mengetahui apakah Ferdy Sambo pakai narkoba atau tidak. Sugeng menduga Ferdy Sambo pakai narkoba yang menyebabkan kehilangan kesadaran sehingga membunuh Brigadir Joshua di rumah dinas Kadif Propam Polri pada 8 Juli 2022. Pengacara kondang ini mengaku tak habis pikir Ferdy Sambo nekat melakukan pembunuhan di rumah dinas. Padahal, kata Sugeng, Ferdy Sambo seorang reserse yang sangat paham bahwa kasus pembunuhan akan diusut sampai tuntas. Kalau Sambo dalam keadaan sadar, kata Sugeng, seharusnya tidak melakukan pembunuhan kejam di rumah dinas karena dia sangat paham konsekuensinya. Sugeng mengaku sudah mendapatkan informasi bahwa Brigadir Joshua dieksekusi sebelum skenario rekayasa diungkap ke publik. Dari informasi yang didapat Sugeng, Brigadir Joshua Huta Barat dipanggil masuk ke dalam rumah kemudian dieksekusi. Sugeng mengaku masih heran dengan pertanyaan-tanya apakah alasan Ferdy Sambo melakukan pembunuhan yang begitu kejam di rumah dinas. Pria yang pernah menjadi calon wali kota Bogor ini curiga Ferdy Sambo melakukan pembunuhan di bawah pengaruh narkoba. 2 penyebab pembunuhan sadis. Menurut Sugeng, hanya ada 2 penyebab seseorang melakukan penyiksaan dan pembunuhan secara sadis seperti yang dilakukan Ferdy Sambo kepada Brigadir Joshua. Pertama, pelaku sangat emosi dan tidak terkontrol. Kedua, yang bersangkutan kehilangan kesadaran akibat pengaruh narkoba. Alasan pertama, menurut Sugeng, kurang logis sebab peristiwa awalnya terjadi di Magelang. Jika Sambo sangat emosi, dia bisa saja melakukan pembunuhan di Magelang pada 6 Juli. Faktanya, pembunuhan malah terjadi 2 hari kemudian di rumah dinas Kadif Propam Polri tepatnya pada 8 Juli 2022. Seharusnya, kata Sugeng, 2 hari itu emosi Ferdy Sambo sudah bisa reda. Kalaupun Sambo tetap berniat untuk melakukan pembunuhan, maka 2 hari itu bisa dimanfaatkan untuk melakukannya dengan cara yang lebih halus. Atas dasar itu, lanjut Sugeng, alasan kedua lebih logis Sambo diduga menggunakan narkoba sehingga kehilangan kesadaran dan melakukan pembunuhan di rumah dinas. Bisa pula Sambo emosi di Magelang tapi masih bisa menahan diri. Lalu dia menggunakan narkoba. Tujuannya untuk menenangkan pikiran tetapi yang bersangkutan justru kehilangan kesadaran sehingga melakukan pembunuhan. Untuk mengetahui apakah Irjen Ferdy Sambo pakai narkoba atau tidak, Barreskrim Polri harus melakukan tes urin. Bongkar kasus Ferdy Sambo, Kapolri tegas ancam libas jenderal yang main-main. Ini pertaruhan kita. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengultimatum seluruh bawahannya agar tidak main-main dalam kasus Ferdy Sambo. Ia meminta Polri tidak main-main dalam mengusut tuntas kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Jenderal Listio Sigit Prabowo menegaskan, pengusutan kasus pembunuhan berencana Brigadir J harus diungkap sampai ke akar-akarnya dan tidak pandang bulu. Ketegasan Polri lewat tim sus dibuktikan lewat penetapan tersangka Putri Candrawati. Pengumuman Putri Candrawati ditetapkan sebagai tersangka itu berselang 10 hari usai sang suami. Gerak cepat Kapolri dan tim sus kepolisian dalam mengusut kasus pembunuhan Brigadir J itu tak lepas dari ultimatum dari Presiden Jokowi. Terlebih akibat kasus Ferdy Sambo, angka kepercayaan publik terhadap kepolisian menurun drastis. Hal itu yang dikhawatirkan Jokowi bisa merusak marwah institusi kepolisian. Berkaca pada angka tersebut, Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo pun berkomitmen akan melibas segala halangan demi menjaga institusi Polri tetap tegap. Karenanya, Jenderal Listio Sigit Prabowo pun memberikan peringatan kepada para jenderal hingga anggota yang lain agar tidak main-main dalam kasus Ferdy Sambo. Diyakini Jenderal Listio Sigit Prabowo masih ada dan banyak polisi baik di negeri ini. Sang Kapolri pun memberikan semangat kepada rekan-rekannya sesama polisi. Gerak cepat tim sus. Tak berselang lama dari ultimatum dari sang Kapolri, tim sus akhirnya mengumumkan berita besar hari ini. Polisi, khususnya tim sus telah menetapkan istri Irjen Ferdy Sambo, Putri Candrawati sebagai tersangka.